Sandra benar-benar kaget menemukan muka Nunu di file CCTV yang sudah dibawa dari rumah sakit ke dalam laptop milik Sandra. Halo semua, selamat datang kembali di Dramanesia ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita secara lengkapnya. Wah, ini sih beneran bakalan seru. Konflik yang muncul datang dari Sandra dan juga Rianti. Untuk sementara kita kesampingkan dulu konflik yang bakal terjadi yang horizontal antara Rianti kepada Mutiara atau dari Sandra kepada Mutiara. Kita hilangkan dulu sejenak konflik tersebut. Karena kenapa? Ada yang seru nih. Dua nenek sihir justru malah berantem gara-gara kesalahpahaman yang ada. Nah, tapi untuk yang sekarang kita akan bahas dulu ya. Sandra yang akhirnya menemukan mukanya Nunu. Memang sejak tertangkap di CCTV itu bikin Sandra tuh penasaran. Kalau memang Kenzo ini bukanlah anak kandung dari tentu saja Rianti, lalu anak dari siapa nih? Nah, Sandra berpikir kalau anak tersebut adalah anak dari hasil main-main Bu Rianti dengan pria lain misalnya. Tapi balik lagi bagi Sandra kayaknya nggak mungkin juga. Tapi entahlah. Ngelihat tingkah laku dari Rianti yang mencurigakan, ya Sandra akhirnya condongnya ke sana aja. Sama seperti kesempatan-kesempatan sebelumnya. Tapi akhirnya membuat Sandra pun juga terus menelusuri isi file tersebut. Awalnya biasa aja, masih nyari yang kelihatan cuman pundaknya doang dan lain sebagainya macamnya. Nah, untungnya tuh adalah Sandra tuh bener-bener menemukan file yang sangat utuh. Kalau kemarin tuh nggak nemu karena nggak keburu waktu aja. Kalau sekarang kan waktu lebih banyak ya, karena lagi di rumah mencari semuanya dan lain sebagainya macamnya. Dan untungnya itu apa? Karena si Rianti ini tuh nggak mencoba untuk menghapus CCTV. Bahkan Rianti seakan-akan lupa untuk ke hal tersebut. Jadi ini yang cukup bikin senang juga. Bayangin ketika Rianti merasa Sandra ini adalah bestinya, adalah orang yang bisa diajak bekerja sama apalagi dalam urusan Mutiara, ternyata justru malah sebaliknya. Malah menjadi musuhnya juga dalam tanda petik ya. Dan itu bener-bener wah, seru banget sih konflik orang jahat ini teman-teman. Terlebih lagi Sandra pun juga bakal terus berusaha mencari di tengah-tengah kecurigaan yang muncul dan datang dari nenek sihir ini teman-teman. Si Rianti kepada Sandra yang bilang kalau Sandra tuh berselingkuh dengan suaminya hanya karena foto dari si Yanto ini. Ini lucu banget sumpah di episode malam ini. Nanti deh kita akan bahas di video berikutnya. Sekarang kita berfokus dulu untuk Sandra. Ya, karena Sandra merasa dicurigai, akhirnya Sandra pun juga udah cari lagi deh CCTV-nya karena bagi Sandra itu bisa menjadi momen emas. Karena kenapa? Support-supportnya Rianti untuk mendukung Sandra supaya tunangan sama Kenzo, ya tetap aja pemimpin utamanya adalah Pak Aditya. Nah, kita pun juga semua tahu karena begitu dekatnya Pak Adit ini dengan Sandra karena menganggap sudah seperti anak sendiri. Alhasil ya bagi Sandra ini bisa menjadi sebagai manpowernya bagi Sandra untuk bisa ngambil hatinya Pak Aditya dan Kenzo lewat permasalahan ini. Apalagi kan Rianti ini tuh licik dan jahat. Ternyata Sandra cukup takut kalau hal jahat pun bisa datang untuk Sandra. Wah, tumben nih orang jahat takut dijahatin temen-temen ya. Emang Sandra nih cuman pengen jahatnya doang tapi gak mau nanggung akibatnya. Emang jahat bener ya kelakuan nenek sihir yang satu ini. Tapi it's okay, gak apa-apa. Yang uniknya lagi teman-teman, Sandra pun juga bukan hanya takut akan itu saja, tapi begitu kaget melihat ketika secara pelan membuka file CCTV dan melihat muka Nunu yang baru keluar dari laboratorium atau tempat donor darah di rumah sakit dan di ruangan yang sama dengan Kenzo. Hal inilah yang bikin Sandra benar-benar panik bukan main. Ya, pada kesempatan kali ini Sandra pun juga menghela nafas sejenak, nge-freeze banget teman-teman, kayak habis di ulti ya. Diam aja, gak berkata-kata karena ya kaget ngelihat kok bisa, kenapa Nunu? Kalau emang amit-amit misalnya nih Rianti ini gak bisa mendonorkan darah karena sakit wajar, tapi kan karena fresh, seger, sehat, ini malah makin gak wajar. Apalagi kan memang sebetulnya Sandra tuh udah tahu teman-teman kalau golongan darah dari Kenzo dan juga Rianti itu berbeda. Rianti golongannya B, sedangkan Kenzo golongannya O. Jadi gak nyambung banget. Itu artinya tidak ada hubungan darah antara mereka berdua. Yang artinya Kenzo bukan anak kandung dari Rianti. Makin shock lah di sini Sandra teman-teman. Maksudnya melihat fakta-fakta yang seterang ini
melihat ini tuh bener-bener nggak bisa ditahan lagi bagi Sandra tuh untuk nggak bilang juga. Apalagi bagi Sandra, ini sudah menjadi waktunya bagi Sandra untuk beritahu Kenzo supaya apa? Itu tadi teman-teman, supaya mendapatkan kepercayaan dari Kenzo dan juga Pak Aditya. Entah ya mekanismenya bakal seperti apa, tapi kalau dari caranya sih Sandra memang cukup berani ya. Maksudnya tuh yang cukup bikin dari sinetron ini seneng adalah karakter jahatnya memang jahat. Ya biasalah ya, seperti karakter antagonis pada umumnya yang ada di dalam sinetron. Tapi berbedanya dengan sinetron kesayangan kita ini, jadi nggak melulu kejahatan aja. Kayak Rianti nih punya porsi jahatnya, punya porsi baiknya. Sebetulnya kalau kita perhatikan, Sandra pun juga sama kok. Sehingga ini bikin kita tuh jadi kayak relate aja. Sandra benci sama Mutiara ketika ada di depan Mutiaranya. Begitupun juga Rianti, kalau di belakang nggak mau terlalu ngomongin dan sibuk dengan kehidupan lainnya. Seperti Rianti yang dapat karmanya kan, sering benci sama Mutiara tapi akhirnya sering dimarahin juga sama Ditya. Itu seperti bertolak belakang aja. Nah ini yang kenapa Mimin bilang, ini cukup senangnya. Jadi nggak melulu jahat, berani, tangguh, seenaknya nggak juga. Ada titik lemahnya juga nih antara Rianti dan juga Sandra. Nah kenapa Mimin bilang kayak gini, supaya teman-teman juga nggak melulu takut Mutiara disakiti dan lain sebagainya macamnya. Enggak, teman-teman, tenang aja. Perannya pun juga memang disesuaikan sebegitunya aja. Karena kan sekarang pun juga Mutiara tuh udah dijaga ya sama Kenzo dan juga Aurel. Tenang aja, teman-teman. Tidak perlu khawatir. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Masih kaget nih Sandra dengan semua yang ada. Dengan kok bisa Nunu gitu loh. Tapi kan tentu aja Sandra nggak mungkin mikir Binunu ini adalah ibu kandung dari Kenzo. Nggak mungkin Pak Aditya selingkuh sama Nunu ya. Mimpi buruk apa Pak Aditya selingkuh sama Binunu? Nggak juga. Cuman memang ya yang bikin Sandra kaget ternyata Bu Rianti memang sejahat ini dan selicik ini. Bahkan ketika Sandra aja berpikir di episode sebelumnya buat mencelakai Mutiara aja tuh nggak sampai hati lah kalau untuk ngelakuinnya. Karena masih ada perasaan dikit dan takut kalau Mutiara tuh kenapa-napa, dan takut sama polisi juga Sandranya teman-teman. Sehingga ini bagi Sandra terkesan seperti nggak punya hati aja. Sandra pun juga bingung nih untuk mengekspresikannya seperti apa. Karena ya bagi Sandra kan teman-teman apa ya, ngelihat dirinya yang jahat tuh kayak udah jahat gitu loh. Tapi ketika ngelihat Randy seperti ini tuh wah kayak out of the box aja gitu, kayak another level aja gitu, bener-bener di atas dari kejahatan-kejahatan yang sering dilihat sama Sandra. Makanya ini bakal menjadi berantem juga nih. Di satu sisi kan Sandra ini takut ya karena dituduh selingkuh. Sandra pun juga nggak mau dituduh selingkuh, apalagi tuduhan selingkuh yang sangat aneh. Sedangkan di sisi lainnya Rianti tuh bakal terus mengganggu, bakal terus mengancam, bahkan seperti mengganggu semua kinerja Sandra tuh. Wah ini bakal seru banget. Orang jahat sama orang jahat berantem. Wah seru banget teman-teman. Tapi kita lihat nih apa yang bakal dilakuin sama Sandra. Apakah langsung ngebongkarnya, atau mengirim lewat pesan kepada Pak Aditya dan lain sebagainya macamnya, atau lewat kepada Kenzo juga. Karena dengan Sandra ngasih tahu, nih Om, Binunu ternyata yang udah mendonorkan darah untuk Kenzo. Itu aja tuh udah bakal dor banget dan bakal wow banget. Karena kenapa? Pak Aditya pun juga pasti bakal mikir nih, ngapain harus Nunu? Kan Rianti seger-seger aja. Akhirnya bertanya golongan darahnya dan panjang lagi ke depan. Nanti kita akan bahas di video yang berbeda. Tapi yang jelas ini sudah cukup menjelaskan juga bagaimana cara Sandra untuk bisa terhindar juga supaya nggak dituduhlah selingkuh sama si Rianti ini. Wah bener-bener gak sabar ya bakal seperti apa kelanjutannya. Dan gak sabar juga bakal semarah apa Aditya kepada Rianti karena terbukti Kenzo bukan anak kandungnya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.